Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai review artikel. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Dwi Briliasari. Yang kedua ada Saradila Fatimah Zahro. Yang ketiga ada Muhammad Ali Akbar. Dan yang terakhir ada Fioni Imela. Di sini kami mengambil artikel dengan judul Sustainability Reporting in the Aviation Industry Worldwide Evidence atau pelaporan keberlanjutan dalam industri penerbangan bukti di seluruh dunia. Artikel ini berasal dari salah satu artikel jurnal akuntansi, manajemen, dan kebijakan keberlanjutan Vol 9 yang diterbitkan pada tahun 2018. Kemudian untuk abstrak yang pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui secara empiris apa yang mempengaruhi pelaporan keberlanjutan berbasis Global Reporting Initiative atau GRI dan hubungannya dengan kinerja RM di industri penerbangan antara tahun 2006 dan 2015. Yang kedua ada metodologi. Desain penelitian ini berasal dari GRI Sustainability Disclosure Database dan Thomson Reuters Econ. Mereka memperoleh fee data keuangan. Penelitian ini melakukan analisis 4 tingkat, yaitu keberadaan laporan, hitungan laporan, tingkat penerapan laporan, dan fee kinerja RM, dan menggunakan berbagai model regresi, yaitu regresi logistik, regresi Poisson, regresi logistik teratur, dan regresi kuadrat terkecil biasa. Lalu yang ketiga ada hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Tobinski dan pelaporan berbasis GRI. Yang kedua, hasil lainnya menunjukkan hasil yang positif dan signifikan secara statistik hubungan tidak biasa antara Tobinski dan profitability. Yang keempat yaitu ada implikasi praktis. Temuan menunjukkan bahwa penerbangan yang lebih besar dan sangat berpengaruh perusahaan dapat mengurangi biaya agensi dan legitimasi melalui pelaporan keberlanjutan. Struktur kepemilikan sebagai fee perusahaan dengan basis kepemilikan yang tersebar cenderung tidak menerbitkan laporan keberlanjutan. Dengan demikian, Dewan disarankan untuk membangun dan meningkatkan mekanisme pemantauan dalam jenis fee RMS. Yang kelima ada implikasi sosial. Organisasi sipil terkait dengan aktivitas lingkungan mungkin mengambil peran yang lebih aktif untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah keberlanjutan dalam industri penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saradila, NIM 72114181855. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, sekarang masuk ke pendahuluan. Jadi, meningkatnya keprihatinan terhadap berbagai masalah lingkungan seperti penipisan sumber daya, pemanasan global, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan mendorong organisasi untuk menanggapi masalah ini. Nah, pendekatan baru dalam menjalankan bisnis ini mempertimbangkan masyarakat, kesejahteraan secara keseluruhan, tidak hanya dalam faktor ekonomi. Apalagi stakeholder, akuntabilitas menuntut di luar pemegang saham kepentingan telah menyebabkan perusahaan di seluruh dunia menyadari pentingnya masalah keberlanjutan seperti yang ada dalam penelitian Doss dan Quenhel 2010 dan Birrell 2013 yang mengarah pada penerbitan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri yang telah menjadi sarana penting untuk menyajikan informasi tentang inisiatif sosial dan lingkungan perusahaan seperti pada penelitian Al-Farouq dan Ahulu pada tahun 2017. Beberapa industri tersebut termasuk industri keberlanjutan dan tidak berkelanjutan karena ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Di jurnal ini kami membahas salah satu industri yang berdampak negatif, yaitu industri penerbangan, karena pada industri penerbangan berdampak merusak lingkungan dan kesehatan manusia dengan penggunaan bahan bakar fosil, emisi yang berbahaya, dan juga memperkerjakan kelompok karyawan yang besar dan juga beragam. Nah, sebagian besar tadi sebelumnya tidak berfokus pada laporan berkelanjutan berbasis Global Reporting Initiative atau yang disingkat dengan GRA Mandiri, dan studi tersebut itu biasanya dilakukan untuk industri lain, tidak secara khusus pada industri penerbangan. Makanya jurnal ini membahas tentang hal ini. Lalu ada research gap. Karena keterbatasan dari penelitian terdahulu, jadi research gap
Jadi hasil untuk penelitian seperti ini tuh agak susah mencarinya. Nah, di dalam jurnal ini disebutkan penelitian dari Simnet DKK pada tahun 2009, Syamil DKK pada tahun 2014, dan Kilik dan Kuze pada tahun 2017, yaitu FI berdampak positif dan nyata pada keputusan perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri. Lalu ada penelitian Legendre dan Codere 2013, Martinez Perezzo DKK pada tahun 2013, dan Kuze dan Uyar pada tahun 2017, yaitu FI determinan positif dari keputusan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan berbasis GRA. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara empiris apa yang dipengaruhi pelaporan keberlanjutan berbasis GRA atau Global Reporting Initiative dan hubungan dengan FI kinerja RM di industri penerbangan antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya ada literatur review, yaitu ada Grand Theory, yaitu teori keagenan, teori legitimasi, dan teori pemangku kepentingan adalah teori yang paling dominan untuk memahami praktik pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Teori keagenan dikembangkan dalam literatur ekonomi informasi untuk memodelkan hubungan keagenan, di mana suatu pihak atau prinsipal mendelegasi pekerjaan kepada pihak lain atau agen yang melakukan pekerjaan itu. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer. Di bawah asumsi asimetris dan kontra informasi fee kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Teori legitimasi memberikan pandangan komprehensif tentang pelaporan keberlanjutan karena mengakui bahwa perusahaan terus berupaya memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas dan norma masyarakat masing-masing. Teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa perusahaan harus dikelola sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan mereka dengan menawarkan cara baru untuk mengatur pemikiran. Teori ini menunjukkan bahwa kebutuhan pemegang saham hanya dapat dipenuhi jika kebutuhan pemegang kepentingan lainnya terpenuhi VN sampai tingkat tertentu di luar profit maksimal. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada 7. Yang pertama, ukuran perusahaan memiliki arti V tidak bisa asosiasi positif dengan penerbitan laporan keberlanjutan berbasis GRI. Yang kedua, uang tunai gratis V-All punya signifikan tidak bisa asosiatif positif dengan penerbitan GRI berdasarkan laporan keberlanjutan. Yang ketiga, perusahaan dengan profitability yang lebih tinggi lebih cenderung mengeluarkan keberlanjutan berbasis GRI laporan. Yang keempat, perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi cenderung mengeluarkan keberlanjutan berbasis GRI laporan. Yang kelima, pertumbuhan memiliki arti V tidak bisa asosiasi positif dengan penerbitan berbasis GRI laporan keberlanjutan. Yang keenam yaitu difusi kepemilikan memiliki arti V tidak bisa asosiasi positif dengan penerbitan GRI berdasarkan laporan keberlanjutan. Yang ketujuh, penerbitan laporan keberlanjutan berbasis GRI memiliki makna V tidak bisa positif berasosiasi dengan V value RM value. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Sampel dalam penelitian ini meliputi observasi dari 284 perusahaan yang terdaftar dalam Thomson Reuters Econ periode 2006 sampai 2015. Peneliti secara manual mencocokkan data Thomson Reuters Econ dengan data GRI SBD. Pencocokan tersebut sangat berhasil. Terdiri dari 2/3 perusahaan dalam data GRI atau setara dengan 105 dari 157 perusahaan yang dilaporkan dalam data GRI SBD. Peneliti mengasumsikan bahwa 179 perusahaan dari 284 perusahaan lainnya dalam database Econ tidak memiliki aktivitas pelaporan keberlanjutan selama periode yang diinginkan. Semua, yaitu 284 perusahaan, terlepas dari status pelaporan GRI mereka, dipertimbangkan dalam analisis selanjutnya. Lalu, peneliti melakukan analisis menggunakan berbagai model regresi, yaitu regresi logistik, yang kedua regresi Poisson,
yang ketiga regresi logistik teratur, dan yang keempat regresi kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya yaitu variabel-variabel penelitian. Yang pertama yaitu GRI. Pengukurannya yaitu jika perusahaan menerbitkan laporan berbasis GRI, maka mendapat nilai 1. Jika tidak, maka mendapat nilai 0. Yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Ini kita bisa ukur dengan menggunakan total aset perusahaan. Ukuran yang ketiga, profitabilitas. Biasanya menggunakan ROA. Dan pada penelitian ini juga menggunakan ROA. Yang keempat yaitu ada arus kas bebas per share. Yang kelima, pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, struktur kepemilikan. Yang ketujuh, leverage. Dan yang terakhir, nilai perusahaan. Selanjutnya, saya, Fioni Imela, akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama ada hipotesis 1, itu diterima. Hasil ini sejalan dengan banyak temuan sebelumnya, yaitu menunjukkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan keputusan untuk menerbitkan berbasis GRI laporan keberlanjutan. Lalu hipotesis 2 itu ditolak karena penelitian ini menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara arus kas bebas dan laporan berbasis GRI. Lalu hipotesis 3 juga ditolak. Memang secara langsung perusahaan yang menguntungkan diharapkan menghasilkan laporan berbasis GRI karena mereka berada di bawah pengawasan publik yang lebih intens, yang menyebabkan mereka itu terlibat dalam aktivitas tanggung jawab sosial dan pengungkapan untuk melegitimasi aktivitas mereka. Namun sektor penerbangan dalam penelitian ini memiliki tingkat ROA yang rendah, yaitu 5,1% selama periode analisis. Lalu hipotesis 4 itu diterima karena perusahaan yang memiliki leverage tinggi lebih rentan terhadap tingkat biaya agensi yang lebih tinggi dan biaya pemantauan. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya agensi dan pemantauan, serta untuk mengakses sumber daya keuangan tambahan, perusahaan penerbangan dengan leverage tinggi mungkin cenderung mengungkapkan tingkat informasi yang lebih tinggi melalui beberapa saluran komunikasi, termasuk laporan berbasis GRI ini. Lalu hipotesis 5 itu ditolak karena dalam penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara peluang pertumbuhan dan pelaporan berbasis GRI. Nah, harapan umumnya adalah perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi lebih cenderung menerbitkan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri untuk mengurangi asimetri informasi dan untuk mengurangi biaya agensi itu sendiri. Lalu hipotesis 6 ini ditolak karena dampak difusi kepemilikan terhadap penerbitan laporan keberlanjutan berbasis GRI ini ditemukan signifikan dan negatif dalam industri penerbangan yang ada dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir itu hipotesis 7 ditolak karena penelitian ini menunjukkan bahwa laporan berbasis GRI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan di industri penerbangan. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana keberadaan laporan keberlanjutan berbasis GRE yang menghasilkan view ukuran perusahaan dan leverage secara positif terkait dengan pelaporan keberlanjutan bertentangan dengan ekspektasi, kepemilikan dikaitkan secara negatif, dan juga ada uang tunai gratis flow per share dan profitability tidak memiliki signifikasi FI dan tidak dapat mempengaruhi pelaporan keberlanjutan. Lalu pertumbuhan yang dikaitkan secara negatif dengan tingkat aplikasi laporan yang didukung sebagian ini akibatnya keberadaan laporan, jumlah laporan dan hasil tingkat laporan sebagian besar menipu FIRM satu sama lain.
Lalu untuk pelaporan keberlanjutan tidak berdampak FI kinerja RM secara positif, yang dengan kata lain pemegang saham tidak peduli apakah perusahaan tersebut membuat laporan keberlanjutan. Karena mungkin beberapa dari pemegang saham itu hanya fokus bagaimana kinerja keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu limitasi atau keterbatasan penelitian. Studi ini hanya berdasarkan pada pelaporan. Dengan demikian, ini tidak mengukur keberadaan atau kekuatan hubungan antara kinerja keberlanjutan dan pelaporan. Kami tetap berpandangan optimis dan berharap industri penerbangan melaporkan apa yang dilakukannya. Jika tidak, pelaporan saja tetap hanya sebagai greenwashing. Dalam hal ini, pelaporan bukan solusi untuk masalah tanggung jawab sosial para pemangku kepentingan saat ini. Sampel studi terbatas pada industri penerbangan. Dengan demikian, hasilnya mungkin tidak seperti divalidasi di industri lain. Selain itu, selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini, mungkin ada faktor-faktor tambahan yang mungkin masuk mempengaruhi pelaporan keberlanjutan, seperti memiliki sertifikat ISO 14001, tunduk pada exposure media, struktur kepemilikan, struktur dewan, dan keragaman dewan, dan berafiliasi dengan perusahaan multinasional. Selanjutnya, studi lebih lanjut yang menggabungkan variabel-variabel ini dapat meningkatkan kekuatan penjelas model studi seperti mempertimbangkan firm specific measure dan akuisisi dan peristiwa lain yang berada di luar cakupan studi ini. Dengan demikian, temuan itu harus dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Sekiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.